kita masuk ke Desember 2014 ini 10 tahun tsunami ya. Pasti kalau ingat dengan itu pasti Ibu mengingat lagi masa-masa itu. Ada cuplikannya yang sudah kami siapkan untuk Anda. Menyaksikan pemandangan seperti itu 10 tahun lalu. Seperti apa Bu mungkin? Sampai hari ini saya masih cium bau kan seperti bau terbakar, bau terbakar, bau manusia, bau. Pesawat Susi Air pada saat itu adalah pesawat perintis pertama yang sampai di lokasi dan pastinya belum ada sentuhan beres-beres sama sekali pada saat itu. Saya hanya pikir waktu itu kan pesawat baru 1 bulan kita pakai untuk bawain lobster dari Pangandaran ke Jakarta. Saya pikir ya bantu saja. Ada SMS dari Pak Teten Mas Duki, Banda Aceh seperti Killing Fields. Saya pikir ya bantu aja, so saya kirim pesawat ke sana. Saya bawa yang satu saya bawa saya hari kedua dengan saya. Yang pertama berangkat, lalu hari kedua saya berangkat dengan satu pesawat lagi. Kurang lebih pemandangan seperti tadi yang Ibu saksikan, atau lebih dari itu? Kita kan landingnya di Malabo ya. Ya. Oke Bu, masih. Saya belajar banyak tentang humanity. Saya pikir sangat berguna pada saat Pangandaran juga kena tsunami. Dan tanpa tsunami Aceh, Susi Air nggak akan pernah ada. Pertama itu berarti Susi Air karena tsunami jadi airline. Kalau tidak ada tsunami mungkin hanya bawa lobster saja. Pesawat tuh nggak pernah bawa orang nanti. Jadi kita tidak pernah punya business plan untuk bangun Susi Air. Tidak pernah ada. Saya beli pesawat untuk bawa lobster dari wilayah-wilayah selatan Jawa supaya sampai Jakarta 1 jam aja, 2 jam aja maksimum gitu. Jadi nggak pernah terpikir mau bikin airline, tidak pernah. Dan kemudian nama Susi Air itu gimana ceritanya? CNN bicara waktu landing pertama kali di Malabo, dia landing di situ dengan Susi Air. Nah, pada saat saya mau pulang setelah uang habis, kan kita terbang gratisan. Waktu itu 2 minggu uang habis, saya rencana pulang, tapi kemudian Bank Mandiri kasih bantu nota-nota Pertaminanya diganti, jadi saya gratisan lagi 1 minggu lagi. Nah, pada saat mau pulang NGO pada sudah di sini aja, nggak usah bawa pulang pesawatnya, saya charter. Nah, akhirnya nama Susi Air, orang pada nyari Susi Air di situ. Jadi itu sama sekali nggak ada rencana, udah deh dikasih nama Susi gitu. Jadi tidak pernah ada business plan Susi Air. Kalau akhirnya keluar nama Susi gitu, nggak keberatan Bu? Karena semua ya orang sudah semua tanyanya Susi Air. Saya bilang nggak ada Susi Air, ada Susi. Orang jalan terus ya udah.
ngalah saya. Oke, ini ada cerita dari Pak Sudrajat, mungkin ya bisa cerita sedikit mengenai asal mula cikal bakal Susier ini, Pak Sudrajat. Singkat padat mungkin Pak, silakan. Saya sudah dengar memang dari beberapa teman mengatakan ada perempuan di Pangandaran yang berbisnis ikan, dan dia adalah orang yang menjadi informal leader di Pangandaran. Saya waktu itu adalah Dirjen Strategi Pertahanan, so saya menginventarisir leader and informal leaders untuk kepentingan pertahanan. Saya sempatkan saya pergi ke Pangandaran dan ketemu Susi, cerita kanan kiri sampai saya bermalam di rumahnya dia satu malam. Besoknya saya pergi ke Jakarta. Ya. Komunikasi terus berlanjut. Saya punya kesimpulan, ini informal leader ini lain, saya katakan. Saya melihat dia sebagai mutiara dari selatan. Sus, ke Jakarta yuk. Ya. Ayo Pak, ke Jakarta. Then talks to business. Mulailah dari situ, dah. Ini saya ada pavilion, pakai aja. Let start Jadi kantor Susier. Ya. Dan saya mengatakan, saya melihat ini orang luar biasa, gitu kan. Dan saya mengatakan ini orang mutiara, harus saya bawa ke Jakarta. Dan nyatanya betul, 10 tahun kemudian dia jadi menteri. Ya. Tadi terakhir kita tsunami Aceh ya Bu ya, dan kemudian Pangandaran kena juga. Ini berarti sudah ada semacam pengalaman yang kemudian Ibu langsung terapkan gitu. Ibu rela rumah dijadikan tempat pengungsi waktu itu, dan lain-lain, freezer juga digunakan untuk mayat ya Bu. Tidak ada masalah, walaupun Ibu adalah seorang pengusaha yang tujuannya adalah cari profit gitu. Saya pikir kalau pada situasi begitu kita nggak, it's automatic thinking bahwa we just have to do something. Profit apa nggak terpikir. Nonton TV dia telepon, Susi siang minjem banget saya, katanya. Dia bilang, kamu pinjem muka siapa? Alam kembali membuka tabirnya. Kandungan kulit manggis memiliki manfaat yang baik bagi tubuh manusia. Ekstra kulit manggis Garcia. Sekali lagi, Garcia. Menurut survei saya, 80% orang minum Kuku Bima Energy. Oh, dari mana, Cak? Jangan mikir berat-berat, otakmu bisa bocah-bocah. Lihat, Chris John, Doni Kusuma, Adi Ray, sudah 10 tahun minum, banyak rasanya. Terus yang 20%-nya lagi? Minum Kuku Bima Energy juga, setiap hari, kayak saya. Terus hasil surveinya piye? Jangan banyak nanya, minum langsung. Mau otakmu bocah-bocah? Mau. Sebenarnya adalah, mau bocah. Mau minum. Setiap orang ingin hidup yang mudah, karena sebagian orang tak punya banyak waktu, sebagian lagi sibuk banget. Nah, ada juga sebagian orang yang hidupnya pas-pasan, pas lagi butuh, pas ada. Yang pasti, semua orang kapanpun, dimanapun bisa mudah bertransaksi dengan Muamalat dari Bank Muamalat. Romeo, lihat Sariawan. Dari mana datangnya Sariawan? Panas dalam menyebabkan Sariawan. Minum kondom Sariawan buat atlet sekali minum mengandung herbal berkhasiat. Sariawan, ya dilawan. Capek, recharge dengan Power Air. Kurang semangat, recharge dengan Power Air. Gak fokus, recharge dengan Power Air. Power Air, nyalakan semangat. Ini power kita dari Usfood. Oskadon SB, bebaskan pegal itu. Baju kesukaanku. Duh, ini cuma bisa pakai pemutih. Lihat, labelnya bilang jangan pakai pemutih. Pemutih bikin pakaian kuning dan warna jadi pudar. Terus pakai apa lagi? Vanish. Jangan. Tenang, Vanish tidak merusak warna. Vanish aman untuk warna dan serat pakaian. Wow, Vanish aman untuk warna dan lembut pada serat. Vanish, hilangkan noda, aman bagi warna dan serat pakaian. Romeo, lihat Sariawan. Dari mana datangnya Sariawan? Panas dalam menyebabkan Sariawan.
Minum kondom Sariawan, buat atlet saling minum mengandung herba berkhasiat. Sariawan, ya dilawan. Saat masalah tenggorokan menyerang, hadap dengan Woods Licorice. Baru Woods Licorice Plus Pomade. Encerkan dahak, tangkal radikal bebas. Woods Licorice Plus Pomade. Tenggorokan lega beneran. Dulu saya nggak minum Mixagrip, tapi waktu flu, Ujang ngasih Mixagrip. Teman-teman di SMS juga, pas flu dan batuk, bosku bilang Mixagrip cocok dan banyak dipakai di Indonesia. Mixagrip cocok. Alam kembali membuka tabirnya. Kandungan kulit manggis memiliki manfaat yang baik bagi tubuh manusia. Ekstra kulit manggis, Garcia. Sekali lagi, Garcia. Oke, Bu ada sedikit games ya, tebak wajah ya Bu ya. Kita lihat di layar, nanti akan ada potongan-potongan wajah. Ibu silahkan tebak. Bisa mengenali Bu, siapa Bu? Nah, Enggak? Oke, gambar berikutnya. Bu, sudah mulai? Belum? Oke, kita perbesar. Nah, Sony Winata. gimana tuh Bu? Saya berkawan dengan beliau sudah lama. Ya. Dan banyak hal tentang lingkungan di Blimbing, beliau undang saya ke sana. So, been good friend for long time. Oke. Ketika sudah menjadi menteri, Ibu ajak Pak Tommy Winata ke Pangandaran. Oh, dia mau datang dan saya go ahead. Nggak ada masalah untuk saya. Dan saya senang teman-teman datang. Karena memang sahabat sudah sejak lama begitu ya Bu ya. Banyak yang kemudian merasa khawatir ketika sudah jadi anggota pemerintahan, kabinet, ini masih berhubungan dengan konglomerat, bisnismen gitu Bu. Saya rasa saya juga berkawan baik dengan Pak Tommy Soeharto, saya juga berkawan baik dengan semua banyak teman saya dan semua. Bu Mega juga kawan saya dan Kamaruzaman Pak Topon Mengam juga teman saya baik. So Pak Teten juga teman saya. Kawan saya dari semua lini, semua lingkungan. Banyak wartawan juga kawan baik saya. So saya dan Pak Tommy orang yang profesional di bidang beliau. Saya juga seorang profesional dan saya yakin dia juga akan respect saya punya profesionalisme. Dan saya yakin dia juga akan jaga saya punya profesionalisme karena kita berkawan. Oke. Gitu. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran conflict of interest gitu ya Bu? Orang boleh saja berasumsi, tapi kan have a look and see. Look and see ya. Jadi masyarakat juga bisa melihat nanti kelanjutannya seperti apa gitu. Oke, gambar berikutnya tebak wajah yang lain Bu. Mari kita lihat lagi nih. Sudah ketebak belum Bu? Yang ini? Belum? Next. Sudah ketebak Bu? Sudah? Next. Siapa Bu? No. Kita kasih full. Pak Solihin GP. Apa tuh Bu? Peran Pak Solihin GP. Saya berkawan sudah lama Bu dengan Pak Solihin GP itu. Pertemanan kita luar biasa. Dan saya dengan beliau mengalami beberapa event dalam hidup yang luar biasa. Satu contoh sodetan Citandui. Satu hari beliau teriak-teriak telepon saya, "Kau diam saja, itu tempatmu mau disodet." Saya bilang apa? Ya terus ngobrol dia teriak-teriak. Saya bilang sebentar. Bapak kena power syndrome nih, bentak-bentak. Saya ini bukan anak buah bapak, saya bilang. Bapak jenderal, tapi kan di tentara. Saya ini bukan anak buah, saya bilang. Terus kita ngobrol. Dan ya pada saat itu genting-genting perjuangan kita untuk menolak sodetan Citandui. Kita sering berkumpul. Terus kita juga sama-sama di Wali Jabar, tentang lingkungan, tentang penggundulan hutan dan banyak hal lain. Bapak selalu baik. Contoh waktu tsunami Aceh terjadi, beliau bawa bantuan berapa truk. Nah tiap kali saya bilang, Bapak naik pesawat aja, nanti dari Medan pakai pesawat saya. Enggak, dia ikut naik truk. Saya ini prajurit, jadi ikut naik truk.
Tapi tiap 2 jam putranya kan takut telepon, gimana Susi, saya balik telepon. Beliau marah-marah. Saya ini prajurit mau mati di mana saja urusan saya. Ya saya bilang kalau udah mati ketahuan. Persoalannya you masih hidup, bikin saya susah. Tiap 2 jam anaknya telepon, saya bilang. Jadi kalau ditelepon nanya, siapa yang just ulang nanya baik katanya. Saya ini prajurit mati ya mati. Ya saya bilang kalau udah mati udah jelas, saya bilang. Karena masih hidup aja jadi masalah. Singkat kata, Pak Solihin GP ini bisa dibilang apa ya, semacam tempat ibu cari nasihat begitu? Seperti itu, dan tempat countering untuk banyak ide, membangun HNSI dulu juga. Kita banyak beberapa istilahnya pemberdayaan nelayan kita lakukan untuk membangkitkan spirit, dan saya sangat cocok dengan beliau. Termasuk mengingatkan juga soal penampilannya Bu ya. Katanya rambutnya harus hitam, jangan dicat. Enggak, kemarin waktu nemenin saya bilang saya enggak punya bapak dan enggak punya pasangan, jadi bapak ikut ya temenin Susi. Beliau bilang oke, tapi 1, kamu tidak boleh gagal. Yang kedua, pakai kebaya. Terus anakku tidak mungkin rambutnya merah, jadi saya kasih rambut sedikit cat hitam. Soal ada larangan merokok di depan umum juga dari Pak Solihin GP. Ya kalau bisa jangan merokok depan umum, tapi kalau ngumpet-ngumpet beliau juga ikut ngerokok. Tapi beliau itu pribadi yang luar biasa. Nonton TV dia telepon, Susi siang minjem banget katanya. Dia bilang kamu pinjem muka siapa? Lemahnya kenapa? Itu cantik mukanya di TV katanya. Pinjem muka siapa? Pak Solihin, mudah-mudahan selalu sehat ya. Iya, Oke, kita biasa. lihat gambar berikutnya. Itu Bu, belum kelihatan. Oke, next. Nah, Belum. Oke, next. hard to see. Nah ini dari senyumnya sih Ibu pasti tahu. Masa sih? Ya. Bu, putri Ibu sekarang ini jadi perhatian sekali di tanah air nih Bu. Cantik, kemudian banyak dibicarakan juga di sosial media. Komentar Ibu? Saya sedikit khawatir saja, takutnya terlalu banyak gangguan. Nanti sekolahnya jadi terganggu. Tapi dia juga anak luar biasa. Dia anak sangat independen, sangat mandiri, sangat eager to keep. Jadi dia bisa disiplin, itu yang saya lihat dia sangat baik. Oke, belum boleh pacaran ya Bu? Sudah punya pacar. Sudah punya pacar. Oke, jadi kalau yang naksir-naksir tertutup dulu gitu ya, udah punya pacar soalnya. Betul. Oke. Ya Bapak tidak senang saya berhenti sekolah. Keras kepala, Bapak keras kepala, saya keras kepala. Aku sering MC, siaran, makan yang pedes-pedes, tapi nggak panas dalam karena aku minum Alang Sari Plus. Dari sari akar alang-alang plus cincau hijau dan vitamin C. Baru Sari Sirsak, Alang Sari Plus, berkhasiat. Alam kembali membuka tabirnya. Kandungan kulit manggis memiliki manfaat yang baik bagi tubuh manusia. Ekstra kulit manggis, Garcia. Sekali lagi, Garcia. Oskagon SB, bebaskan begal lindung. Pagi guys, Indomie goreng dulu yuk. Buat gue, rasa Indomie goreng itu nggak ada duanya, apalagi aromanya. Sadis. Biar lu semangat kayak gue, Indomie goreng dulu. Romeo, lihat Sariawan. Dari mana datangnya Sariawan? Panas Bella menyebabkan Sariawan. Minum kondom Sariawan, 2 tablet sekali minum mengandung herba berkhasiat. Sariawan, ya dilawan. Bocor. Tidak bocor. Kan sudah dribble drop.
No drop, no bocor. Ih, nah kan. No drop, no bocor. Nomor rumah kok bisa racak gini ya? Buat Pak Vincent ya? Oh ya, bener Pak. Ada nih, nyeri otot. Minum Yurimasil. Ibuprofen dan paracetamol ya. Cepat atasi pedalimu kerja, jalan terus. Fokus berkendara, Power F. Minum Power F, stamina on terus. Mau istirahat tenaga? Yo Power F. Keluar muat, serta berenergi. Minum Power F. Power F, minuman energi praktis, berkualitas tinggi, maksimalkan tenaga. Power F, ini power kita dari Newsfood. Wadimor, tentu saling kita. Saat masalah tenggorokan menyerang, hadang dengan Woods Licorice. Baru Woods Licorice Plus Pomade. Encerkan dahak, tangkal radikal bebas. Woods Licorice Plus Pomade. Tenggorokan lega beneran. Dulu saya nggak minum Mixagrip, tapi waktu flu, Ujang ngasih Mixagrip. Teman-teman di SMS juga, pas flu dan batuk, bosku bilang Mixagrip cocok dan banyak dipakai di Indonesia. Mixagrip cocok. Alam kembali membuka tabirnya. Kandungan kulit manggis memiliki manfaat yang baik bagi tubuh manusia. Ekstra kulit manggis, Garcia. Sekali lagi, Garcia. Ini kita bicara soal keluarga. Masa kecil ibu, ada cuplikan yang sudah kami siapkan. Seberapa dekat ibu dengan ibunda? Sangat dekat. Ibu itu seperti charging. Kalau saya capek, saya ngobrol, saya seger lagi. Oke, di gambar ini apa Bu? Bisa diceritakan sedikit? Waktu itu helikopter baru datang, jadi saya mau ajak terbang ibu. Cuma jalannya terlalu jauh dan beliau sudah agak susah jalan, jadi saya gendong aja. Berapa kali menggendong ibunda mungkin? Sering. Sering. Oke. Kabarnya juga ibu sempat nggak bicara dengan ayahanda selama 2 tahun, betul Bu? Waktu keluar sekolah ya. Kenapa itu? Kenapa Bu? Ya bapak tidak senang saya berhenti sekolah. Kenapa kemudian sampai 2 tahun ini? Keras kepala, bapak keras kepala, saya keras kepala. Masih ingat saya? Ibu bisa ceritakan kamu ini? Siapa aku? Masa lali sih? Terus waktu temen satu kamar dulu. Ini berkali. Masa saya selamat ya saya. Gemuk jadinya aku enggak. Dulu kurus sekali. Iya, bisa diperkenalkan kepada kami, Bu. Kita indekos sama-sama di Gampingan, satu kamar. Satu kamar ya kita ya. Pada saat di SMA. Di SMA. Dia rajin Bu, tulisannya rapi. Bisa aja. Saya udah rajin. Saya kalau di kelas ngurusin yang lain, pulang pinjem catatan. Sama teman satu lagi, Bu Korita Karnawati. Sekarang dia rektor UGM. Oke. Jadi udah berapa lama sih nggak ketemu emang sampai pangling begitu? 32 tahun. Tapi waktu tahun, iya 32 tahun. 32 tahun sekarang ketemu lagi sih. Iya. Oke. Itu masuk juga. Anaknya 3. Ibu Eka, Ibu Susi dulu zaman SMA-nya gimana Bu? Oh dia hebat. Ini apa?
suka baca-baca buku yang pokoknya yang kelas tinggi lah. Saya enggak. Lagi masa SMA tuh udah mulai baca-baca. Iya. Baca apa misalnya? Pokoknya buku-bukunya itu yang apa ya, yang saya nggak bisa ngikutin lah zaman dahulu. Karena kalau saya diajak ke toko buku Gunung Agung itu saya cuma ngikutin aja, nggak ini. Dulu saya pemimpi, saya senang filsafat. Saya baca Bible, saya baca Confucius, saya baca Buddhism, saya baca Marxist, saya baca Adam Smith. SMA semua itu? Ya. Oke. Dan kemudian kepalanya kemana-mana. dan kemudian masa sekolah merasa bahwa nggak comfort dan akhirnya memutuskan untuk berhenti. Iya. Mungkin juga karena itu kepalanya di mana-mana, nggak bisa di kelas gitu kan. Ada satu foto lagi yang ingin kami perlihatkan ke Ibu Susi ya, kita lihat. Rumah sakit Bethesda, Ibu. Ada cerita apa dengan rumah sakit Bethesda? Dulu saya jatuh di kelas di tangga, di opname di Bethesda ya. Terus kemudian? Ya di opname di Bethesda, terus ambil tulang cairan sumsum juga. Berapa kali harus bolak-balik dan meninggalkan sekolah? Sering sekali, tiap bulan. Apa gara-gara itu Ibu berhenti sekolah? Enggak juga, tapi memang saya pikir it's time to quit my school. Karena? Nggak comfort aja, nggak feel at home, nggak merasa itu cocok buat saya. Setiap libur sekolah ini suka saling mengunjungi ya, Ibu Susi ikut ke Klaten, ke rumah saya, kadang saya ikut ke Pangandaran. Ya. Oke. Kalau inget zaman-zaman SMA, udah kebayang nggak kalau Ibu Susi ini suatu saat jadi menteri, Bu? Nggak kebayang. Karena? Ya, belum sampai ke situ kali ya pikir. Atau karena memang agak nyentrik sedikit gitu, jadi enggak juga. Dulu ini kok kalem ke waktu SMA. Kalem. Iya enggak? Tapi kalau sama pacar ini rambutnya panjang, dikepang. Kalem ya? Iya, enggak ini. Rambutnya panjang, satu lutut. Oke. Jadi kembang sekolah? Enggak. Ya termasuk ngetop lah di sekolah. Baik, terima kasih untuk bapak-bapak semua. Ini karyawan-karyawan Ibu ikut menyaksikan. Kita sudah sampai di ujung acara, Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kami. Bapak-bapak semua terima kasih. Ini eselon 1 dan 2 begitu ya, semuanya hadir di sini. Terima kasih. Kita jumpa lagi pekan depan dengan tokoh-tokoh yang lain di 1 jam lebih dekat. Sampai jumpa.